Rasul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang kita sama-sama muliakan, yang sama-sama kita hormati, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, yaitu keluarga besar daripada almarhumah al-maghfurlah Ibu Siti Mariati binti Otong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa beliau, Allah maafkan segala kehilapan beliau, Allah cucurkan rahmat di alam kubur beliau, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan di yaumil qiyamah kelak nanti Allah kumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keluarga beliau yang ditinggalkan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati para guru kita, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para hujjat, para alim ulama yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Amin matanallah bituli hayati, guru kita Al-Ustaz Saddam Akmal Hussein matanallah bituli hayati, para orang tua kita RT, RW, dan para hadirin wal hadirat, namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan kita kumpul malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, zuriyah dan para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah jamaah rahimana wa rahimakumullah. Berbicara tentang kematian, di mana kematian ini adalah suatu sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Siap atau tidak siap, berani atau tidak berani, pasti akan menimpa setiap manusia yang bernapas, yang berjiwa, yang hidup di muka bumi. Betul? Betul. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, seluas apapun tanah kita, sehektar-hektar apapun tanah kita, semewah-mewahnya bangunan rumah kita, setinggi-tingginya jabatan dan pangkat kita, sebagus-bagusnya kendaraan kita di dunia, pasti ujung-ujungnya kita masuk ke dalam kubur yang kurang lebih hanya 1 kali 2 meter. Betul? Betul. Di dalam kubur kira-kira bawa nggak tuh rumah kita yang bertingkat? Bini kita yang cakep kita bawa kagak? Anak kita yang lagi unyu-unyunya dibawa kagak? Bawa kagak? Kendaraan kita yang bagus dibawa kagak? Yang kita bawa apa Pak? Amal. Amal baik atau buruk. Ketika kita bawa amal baik, maka itu kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Tapi jangan harap ketika amal kita buruk, amal kita kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan kubur kita nanti menjadi hufrah min hufratin niran. Kubur menjadi penentu buat kita. Kalau di dalam kubur saja, di alam barzah kita sudah mendapatkan nikmat kubur dari Allah, maka insya Allah nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah di alam kubur aja dapat siksa dari Allah, di alam kubur Allah kirimin ular yang namanya syuja'ul aqrab bagi hukuman bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan harap nanti di yaumil qiyamah dia mendapatkan nikmat dari Allah, justru akan lebih besar, lebih dahsyat siksaannya bagi mereka yang amalnya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kita semua taufik hidayah inayahnya sehingga mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah, seharusnya di dalam acara semacam ini kita tahlilan, tahmidan, takbiran atau lain sebagainya dalam mengenai masalah kematian. Tidak perlu lagi yang namanya mau'izatul hasanah.
Tidak perlu lagi yang namanya ceramah agama atau nasihat. Kenapa? Di dalam acara seperti ini saja udah nasihat dari Allah. Nasihat dari Allah. Sebab kenapa Rasul mengatakan yang namanya nasihat ada dua. Ada namanya natikun, ada namanya sakitun. Nasihat yang natikun apa? Itu adalah nasihat yang berbicara. Siapa nasihat yang berbicara? Al-Quran, hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ulama, para muballigh, para alim ulama, para asatidah, para guru yang mereka menyampaikan dari ilmunya dan mutiara-mutiara yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah natikun, nasihat yang berbicara. Tapi kata Rasulullah ada yang kedua, nasihat yang sakitun. Apa nasihat yang sakitun? Nasihat yang diam. Tapi kata Rasulullah, nasihat yang sakitun ini, yang diam ini bahkan lebih ampuh. Kalau bahasa orang sini apa? Lebih manjur, mengenai kepada diri manusia. Apa nasihat sakitun itu? Kematian. Rasul katakan kafa bil mauti wa idh. Cukup pelajaran, nasihat. Ya, kematian itu nasihat buat kita. Ya. Makanya ketika kita menghadiri acara semacam seperti ini, tidaklah kita keluar dari majelis seperti ini melainkan ada evaluasi dari diri kita. Sebelumnya kita jauh dari Allah. Sebelumnya kita masih jarang ibadah kepada Allah. Sholat masih bolong-bolong. Ayo, setelah ini kita pikirkan, nanti kita bakal mati seperti Ibu Siti Maryati binti Utbah. Betul? Almarhum ketika di dunia beliau makan. Almarhum ketika di dunia beliau minum. Almarhum ketika di dunia beliau berkeluarga. Almarhum ketika di dunia beliau mencari nafkah dan lain sebagainya. Yang sekarang aktivitas kita kerjakan. Dan sekarang dan nanti ataupun kapanpun itu waktunya akan terjadi, kita pasti akan seperti Ibu Siti Maryati binti Utbah. Betul? Sekarang kita membacakan Al-Fatihah. Nama beliau tertulis di kertas. Nanti ada waktunya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, entah kapan itu waktu yang cepat atau lambat, nama kita akan tertulis di dalam satu kertas. Fulan bin Fulan akan dikirimkan Al-Fatihah oleh saudaranya. Betul. Kira-kira udah siap apa belum, Pak? Kira-kira udah siap apa belum, Pak? Pak, bisa saja yang muda duluan, yang tua belakangan. Bisa saja yang tua belakangan, yang muda sama aja ya. Yang muda duluan aja. Nggak tahu kita, ya. Seandai kata, mohon maaf, amalan kita baik, pasti kita sudah siap. Kenapa kita belum siap untuk menghadapi kematian? Amal kita masih kurang, bekal kita masih kurang. Saya bawakan satu riwayat di dalam kitab An-Nawsai Diniyah wal Nawsai Limaniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau karangannya banyak. Salah satunya karangan beliau itu Naswai Diniyah, Risalah Muawanah, ataupun bacaan ratib yang disusun, bukan dikarang tapi disusun. Kalau karangan itu adalah semuanya dari Rasulullah, ratib Haddad itu semuanya dari Rasulullah, tapi disusun oleh Imam Haddad menjadi ratib. Maka dikatakan ratib. Ratib itu apa? Disusun. Dan susun Ratibul Haddad, ratib Imam Haddad. Nah, ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, ya, man ahabba liqa Allah. Siapa orang yang demen, cinta ketemu sama Allah, artinya mati. Ya, orang demen nih, demen mati. Artinya bukan demen mati, gue bunuh diri aja, mati duluan. Salah penafsiran kalau seperti ini, ya. Siapa orang yang demen ketemu Allah, artinya ketika ajal menjemput dirinya dia siap. Kenapa? Pengen bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pakai takut. Kata belum malaikat, cicilan gue masih banyak, gitu ya. Kreditan gue belum kelar, tanggungan kita masih banyak. Entar lu, nggak pakai begitu. Tapi senang ketika dia bertemu Allah. Habballahu liqa. Allah bahkan cinta sama dia. Tapi sebaliknya, man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang benci, nggak mau dia ketemu sama Allah, gak siap berjumpa dengan Allah, Allah pun saat berjumpa dengan dirinya, dia akan benci kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia adalah istri Rasulullah. Anaknya siapa?
Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya beliau itu sangat istimewa Sayyidina Abu Bakar. Selain sahabat adalah mertuanya Rasul, udah itu khulafai Rasyidin. Setelahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Bukankah kita semua ini benci dengan kematian? Dengan mati kita tinggalin harta kita yang kita tumpuk-tumpuk, ya, yang kita kejar-kejar itu dunia, harta kita tinggalin gara-gara mati. Bini kita lagi cakep-cakepnya kita tinggalin. Anak lagi sedang unyu-unyunya, lagi kecil-kecilnya kita tinggalin. Pangkat, kedudukan, jabatan yang kita kejar-kejar mati-matian kita tinggalin gara-gara apa? Mati. Kita semua benci ya Rasulullah dengan mati, kata Sayyidah Aisyah. Maka jawab Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, wahai istriku, betul, semua memang benci dengan kematian, tapi ingat, wal mu'minu idza hadaral maut busyira bi rahmatillah fa haballahu liqa'ah." Wahai Aisyah, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, saat dia dikabarkan bertemu dengan Allah alias meninggal dunia, dia akan busyira bi rahmatillah, dikabarkan oleh Allah dengan rahmatnya Allah, dikabarkan antum bakal dapat surganya Allah karena kerja kerasnya antum di dunia, banyak ibadah kepada Allah. Digambarkan ketika meninggal dunia, oh ini tempat antum. Maka orang mukmin itu akan gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cinta kepada orang mukmin tersebut. Tapi sebaliknya wahai Aisyah, wal kafiru idza hadaral maut busyira bi adzabillah. Orang kafir yang enggak beriman kepada Allah, ketika dia menghadapi kematian, Allah gambarin azabnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, sehingga orang tersebut benci untuk bertemu Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa digambarkan gembira seperti itu? Orang yang sedang mengalami sakaratul maut, bahasanya nazak, ya, sakaratul maut, itu mereka sudah digambarkan. Ini nanti tempat antum di sini, tempat antum di sini. Betul. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rabb, kata orang yang meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut. Ya Rabb, jikalau ajalku ini dimundurkan, ya, di apa lagi? Disebentarkan lagi, ditambahin sebentar saja, semenit 2 menit lah. Disebentarkan lagi untuk saya kembali lagi ke dunia. Rabbi, apalagi tadi tuh? Lupa. Rabbi, laula akhartani, jikalau ya dimundurkan ini ajalku sebentar saja, wa aku minas sholihin, wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah. Aku akan membenarkan ajaranmu, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Tuh, ya, bahkan pernah salah satu riwayat datang di dalam zaman baginda Rasulullah SAW, ada sahabat Rasul yang meninggal dunia. Semua manusia pasti mati, sahabat mati, ya kan? Ulama mati, tinggal kita dong jatahnya nih, ya. Di zaman Rasulullah ada salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Saat sahabat tersebut meninggal dunia, itu diurusi sama Rasulullah, ditazhiz oleh Rasulullah SAW, dari mengkafaninya, memandinya, terus mensolatinya, sampai diantarkan ke kuburan, langsung sama Rasulullah SAW. Setelah mengurusi itu kelar, sampai menguburi, Rasulullah SAW menghampiri daripada istri sahabatnya, datang ke rumahnya. Wahai istri sahabatku, tanya sama Rasulullah, wahai istri sahabatku, adakah beberapa kalimat atau kata-kata atau wasiat yang disampaikan oleh suamimu ketika sakratul maut? Oh ya Rasulullah, kata istrinya. Oh ya Rasulullah, ada beberapa kalimat, beberapa kata yang mungkin dengan kalimat tersebut, kata istrinya, yang mungkin dengan kalimat tersebut aku nggak paham, aku nggak ngerti apa yang diucapkan, kata istrinya, istri sahabat tersebut. Kok bisa orang berkata tapi nggak paham, nggak dimengerti sama orang yang mendengarnya? Maka kata Rasulullah SAW, apa wahai istri sahabatku, apa yang diucapkan oleh suamimu? Maka istri tersebut mengatakan kalimat yang pertama. Ini ada 3 kalimat. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, kata suamiku, andai kata lebih lama. Andai kata lebih lama, kemudian diam sahabat tersebut.
diam. Orang kalau dikata andai kata lebih lama, kira-kira paham kagak kita? Andai kata lebih lama, kira-kira paham apa kagak kita? Kagak paham kan? Kalimatnya hanya sepotong, andai kata lebih lama, diam langsung. Muncul kalimat yang kedua dari mulut daripada sahabat Rasulullah SAW tersebut. Yang kedua kalimatnya apa? Andai kata yang baru. Andai kata yang baru. Orang agak paham lagi. Apaan tuh andai kata lebih baru? Andai kata yang baru. Diam. Muncul lagi kalimat yang ketiga dari mulut Rasulullah, mulut daripada sahabat Rasulullah SAW. Andai kata semuanya. Andai kata semuanya. Itu 3 kalimat kita nggak paham semuanya. Istri daripada sahabat tersebut nggak paham, ya Rasulullah. Ya, kata istrinya, ya Rasulullah, aku nggak paham. Mungkin itu ada nasihat atau wasiat atau lain sebagainya. Tolong ditafsirkan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW menceritakan, mentafsirkan dari ada perkataan daripada suami daripada istri tadi, mengatakan kalimat yang pertama, andai kata lebih lama. Wahai istri sahabat Rasulullah SAW, ketika sahabatmu ingin menjalankan sholat Jum'ah secara berjamaah, ia bertemu di pertengah jalan dengan orang yang buta. Bertemu dengan orang buta. Orang buta lambat ketika ingin menuju ke masjid. Ketika di perjalanan dia bertemu dengan orang buta, dia tuntun orang buta. Untuk apa? Menuju ke masjid bersama, sehingga mempercepat jalannya menuju masjid. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala dia yang baik untuk menuntun orang yang buta tadi ke masjid, bahwa pahalanya sangat besar. Dan dia yakini, ya Allah, bagaimana pahalanya jika aku menuntun orang buta tersebut, aku pergi ke rumahnya, dari rumahnya aku tuntun sampai ke masjid lebih lama, pasti pahala yang kau berikan itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nuntunnya aja dari pertengah jalanan udah besar, digambarin sama Allah. Bagaimana dia tuntun? Dia datang ke rumahnya, ayo ke masjid bareng-bareng, dari rumahnya ke masjid, pasti lebih lama dan pahalanya lebih besar. Tuh, penyesalan. Orang yang beramal baik aja nyesal. Ya, itu yang pertama, andai kata lebih lama. Kemudian yang kedua, andai kata yang baru. Apa maksudnya daripada andai kata yang baru? Ini ceritanya sama, hampir sama. Ketika suamimu ingin menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh, dan saat itu keadaannya sedang sangat dingin, ya. Jadi saat itu keadaannya sedang dingin. Ia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua yang memerlukan alat pendingin. Sedangkan suamimu memakai 2 lapisan baju. Baju yang di dalam adalah baju yang lama, baju yang baru ada di luar. Jadi suaminya pakai 2 lapisan baju, yang lama di dalam, yang baru di luar. Melihat kakek-kakek yang kedinginan, kakek-kakek yang membutuhkan alat penghangat, dia berikan dengan pakaian yang lama. Kalau kita kira-kira makainya ngasihnya yang mana? Yang lama apa yang baru? Kalau ada orang seperti itu, yang lama juga kan? Dikasih yang pakaian yang lama. Ketika dia meninggal dunia, sakaratul maut, diperlihatkan nih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalamu ketika memberikan alat penghangat bajumu yang lama kepada yang membutuhkan, pahalanya sangat besar. Dan dia yakin, ya Allah, gimana saatnya kalau misalkan saya kasih yang baru, pasti pahalanya lebih besar. Sama modelnya, kita di kantong ada duit 2.000 sama 100.000. Kotak amal jalan sholat Jumat, kira-kira tuh dikasih yang mana, Pak? Oh, dirogoh dulu kan. Kalau lecekan berarti 2.000 nih kan. Kalau mulusan dikit berarti 100. Yang lecekan aja. Pas digitu dimasukin salah naro. Wah, 100.000 kelang tuh orang. Ya, kalang kabut. Ya, kita aja antara 2.000 sama 100.000, kira-kira masukin yang mana? 2.000. Tapi seandainya kata kita tahu itu pahalanya sangat besar dari Allah, pasti ketika sakaratul maut kita akan menyesal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata sahabat daripada istri Rasulullah SAW tersebut, dia mengatakan, andai kata apa tadi? Andai kata semuanya. Andai kata semuanya. Apa maksudnya daripada andai kata semuanya? Kata Rasulullah SAW, saat suamimu pulang dari masjid, kemudian ia menuju ke rumahmu dan disiapkan oleh engkau, yang istri daripada sahabat Rasulullah SAW, sepotong roti. Disiapkan sepotong roti. Ketika disiapkan sepotong roti, ada tamu yang datang. Ada tamu yang datang. Dan di saat itu nggak ada makanan sama sekali, melainkan roti tadi.
ada sepotong roti. Kita namanya ada orang tamu datang ke rumah harus kita muliakan, ya kan? Mayu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah maka muliakan tamu. Tuh kata Rasulullah, kalau kita beriman kepada Allah muliakan tamu. Dan di saat itu sahabat, yakni sahabat Rasulullah, suami daripada istri tersebut mengatakan nggak ada makanan di saat itu melainkan satu potong roti. Akhirnya karena dia beriman kepada Allah, memuliakan tamu, itu roti dipotong dibagi menjadi dua. Sepotongnya buat dirinya, sepotong buat tamu. Diperlihatkan ketika dia sahabat, nih pahalamu ketika memuliakan tamu. Engkau beri sepotong roti di mana engkau lagi nggak ada makanan sama sekali saat itu, pahalanya sangat besar. Dan diyakini, ya Allah, bagaimana kalau aku berikan semuanya untuk tamu tersebut, pasti pahalanya lebih besar. Nah ini kalimat seperti ini jangan sampai nanti ketika kita sakratul maut muncul. Makanya ketika kita di dunia, kita persiapkan dan kita perbanyak tuh amalan ibadah kita kepada Allah. Sedekah kita perbanyak. Yang terbaik, ya, yang terbaik, bukan terbanyak tapi terbaik, ya kan? Yang terbaik. Kalau terbanyak belum tentu semuanya bisa banyak. Tapi kalau misalkan keadaan kita, mohon maaf, kita punya duit 10.000. Ya, kita punya duit 10.000. Kita sedekahkan 5.000. Berarti setengah dari harta kita. Ada orang sebelah lagi punya harta 10 juta. Dia sedekahkan 1 juta. Kalau nominal banyakkan 1 juta, betul? Tapi kalau yang terbaik siapa? Nih orang yang ngasih goceng. Kenapa ngasih goceng? Dia bisa mampu memberikan setengah daripada hartanya dibanding dengan yang 10 juta. 10 juta sama 1 juta nggak sampai setengah. Betul? Banyak nominal tapi nggak sempurna. Itulah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, dari hikmah acara semacam ini, mari kita evaluasi diri kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi akhir tahun. Akhir tahun ini jangan sampai kita gunakan untuk foya-foya, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika datangnya akhir tahun kita introspeksi. Sudah sejauh mana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di tahun 2020 kita masih banyak lalai sama Allah. Mungkin di tahun 2020 kita masih jarang sedekah. Mungkin di tahun 2020 sholat kita masih jarang-jarang. Yuk, ketika datangnya tahun baru 2021, sama-sama kita maksimalkan ibadah kita di hadapan Allah. Sholat kita rajinin lagi. Bisa lebih laki-laki khususnya berjamaah di masjid, di mushola, hadiri majelis taklim, hadiri majelis ilmu, sering membaca Al-Quran, sering bersedekah. Yang dulunya jarang menginfakkan hartanya, mari sama-sama kita berikan infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita memasuki daripada tahun 2021, kita berikan hal yang terbaik untuk diri kita, untuk agama kita, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang tempatnya kita memanen, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempatnya kita beramal, dan di akhirat nanti kita akan memetik daripada hasilnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang wajib, laksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, menjauhkan yang makruh, serta perkara mubah mampu kita jadikan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan terakhir kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup, mari sama-sama langsung saja kita membaca doa akhir majlis.
Mudah-mudahan sekali lagi kita kirimkan Al-Fatihah terkhusus untuk Ibu Siti Mariyati binti Otong dan almarhumah sahibul bait. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.